Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Supaijo SHMH selaku dosen pembimbing mata kuliah praktik pengamalan ibadah, dan kepada teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Sholawat dan salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Di sini saya Lilis Hidayatul Iftihanah dengan NPM 251010099 Prodi Ekonomi Syariah kelas B akan menyampaikan sebuah ceramah yang bertemakan Jiswaf. Jiswaf adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Teman-temanku yang berbahagia, zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Golongan yang berhak menerima zakat ada 7, yakni yang pertama orang-orang fakir, orang miskin, ketiga amil zakat, yang keempat mu'alaf, yang kelima hamba sahaya, yang keenam orang yang terlilit hutang untuk jalan Allah, dan yang ketujuh orang yang sedang dalam perjalanan. Infak berasal dari bahasa Arab yang berarti membelanjakan atau mewujudkan suatu usaha atau hal-hal yang berkaitan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri orang yang berinfak yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Sedekah merupakan amalan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Sedekah tidak hanya dengan harta, tetapi bisa dengan senyuman dan membersihkan jalan dan lain-lain sebagainya. Wakaf merupakan pemberian aset yang berupa tanah, gedung, rumah, kendaraan, masjid, dan aset lainnya yang bersifat produktif. Wakaf juga amalan jariah seseorang yang dapat mengalir tanpa putus. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan orang yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Di dalam Al-Quran surah Al-Munafikun ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mauta fayaqula rabbana laula akhartani ilal ajalin qaribi fa asaddaqa wa akuna minas sholihin, yang artinya, dan belanjakanlah sebagaimana dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Quran surah Al-Munafikun ayat 10. Dan dapat disimpulkan bahwa dalam menukil kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkatkan setiap orang yang melalaikan kewajiban pasti akan merasa menyesal di saat meregang nyawanya dan meminta agar usianya diperpanjang sekalipun hanya sebentar untuk bertaubat dan menyusul semua amalan yang dilewatinya termasuk bersedekah.
Tetapi alangkah jauhnya karena nasi telah menjadi bubur. Masing-masing dari setiap orang akan menyesal kelalaiannya yang telah diperbuatnya. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama belajar untuk bersedekah, berzakat, infak, dan wakaf, agar harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkah dan bermanfaat pada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Usikum wa nafi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.